Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Legar Macina. Guys, ini ada berita neo guys. Diam-diam Tifa sekarang ya guys ya, yang lagi sidang ya guys ya, itu sudah tidak berani mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. aduh. Oh, kaswat untuk Roy Suryo ya guys. Karena apa? Roy Suryo kan tetap kokoh 99% ya guys ya. Tapi Tifa di sini yang sedang dikuliti oleh Hakim Tinggi Agung ya guys ya, itu tidak berani menyebut ijazah Pak Jokowi palsu. Jadi guys, lagi sih kepriwe. Jadi ini palsu fotone guys. Bahkan ini ya guys ya, yang aduh jan kayak kepriwe ya guys ya, diomong pecah kongsi, ngakunya orang pecah kongsi, tapi Kang Udin menyebut iya memang lagi bertengkar. Kemarin kita lihat ya guys ya, Kang Gopur dipecat bersama Ibu Soraya. Lah si Kike tak kirain udah selesai ya guys ya. Lah Kang Udin mecat siapa dia? Kang Refli sih dipecat guys. Bahkan yang luar biasa di sini ya guys ya, Kang Udin nyebut bahwa Refli Harun itu jahat guys. Waduh, ini tarung apa keplay guys ya. Tapi kalau kali ini kita mendukung Kang Udin guys, saya mendukung Kang Udin. Tapi yang bikin kita wah yakin ya guys ya, luar biasa, UGM. Apa hubungannya dengan UGM? Ya jelas aja ya guys ya, apalagi yang dimana UGM secara tidak langsung menampar mulut dari Michael Sinaga ya guys ya. Michael Sinaga kan katanya mau jadi saksi guys hari ini ya guys ya, dan akan menanyakan. Saya tidak pernah melihat dan mendengar Prof Emilia ataupun Ova Emilia ya guys ya, selaku rektor dari UGM, menyebut ijazah Pak Jokowi asli. Jadi ini rumah dengan langsung seketika itu ya guys ya, Prof Emilia, Ova Emilia, Bu Rektor, wis komplit langsung membuka mulut Michael Sinaga. Mantap kie, wis kepriwe kasih kie, besok gagah-gagahan ngaku-ngaku wartawan. YouTuber wartawan. Tapi udah dua kata ya apa, kartu tanda wartawan ya nyung kalah ya guys. Wis ngono lah, wartawan ngono, YouTuber ngono, berarti Rika Sugih. Tapi dalam video ini kita akan melihat ya guys ya, yang dimana Tifa benar-benar dipermalukan. Wow, habis-habisan ini ya guys ya, bisa diartikan ya penjara sudah di depan mata. Kalau penjara sudah di depan mata, berarti Jokowi akan menang lagi. Orang percaya, lihat video. Kemudian ketika ada orang merasa paling berperan sehingga yang lainnya seolah tidak berwenang, dia merasa paling hebat. Yuk kita lihat yuk, jas merah jangan lupa sejarah. Bagaimana perjuangan ini awalnya, dan kita harus fokus kepada musuh bersama. Harusnya kan begitu. Refli mengedarkan info ke sejumlah media yang berwenang untuk atas nama Roy Suryo itu hanya dirinya. Nah ini kan jahat. Ref, gue jahat jadi coba baca dong Bang Refli Harun. Baca ini, kita ada kuasa nih. Dan kuasa ini, hei Refli Harun, berlaku baik di dalam maupun di luar persidangan. Anda jahat sekali ya, melakukan tindakan mengisolasi advokasi kami yang ingin berjuang, bukan untuk Roy Suryo perjuangan kami, untuk rakyat. Mas, apakah kemudian
merasa bahwa kisruh ini, sengkarut ini akan membuat Jokowi tertawa, bahkan mungkin tergelak melihat teman-teman justru tarung sendiri tarung gitu. sendiri. Begini ya, di titik tertentu saya setuju falsafah Jawa yang menyebut mikul dhuwur mendem jeruk. Sudah kemana-mana diceritakan ke media kemana-mana, ini kan harus kita luruskan. Nggak bener kan? Oh, semua masih kuasa hukum, nggak bener kan mengklaim hanya dia saja yang bisa berjuang. Saya sih senang kalau banyak orang yang mewakili, senang, tapi jangan kemudian merasa yang paling gitu. Gue rem rumah Purnika gue diomong jadi gue jahat 100% pecah kongsi ya guys. Dan luar biasa Pak Jokowi kan guys, itu tanpa menyentuh, tanpa memegang lawan dan musuhnya kelepek-kelepek dewek guys. Lawan lah gue Refli Harun, lawan pegang Udin, saya mendukungmu. Dan di sini kita lihat yang dimana Michael Sinaga yang dipermalukan langsung oleh Ova Emilia selaku Rektor UGM. Sekarang begini, saya tanya. Nah, ini saya nggak mau buka sebenarnya. Ini rahasia yang akan saya buka di persidangan nanti. Pasal Exen, gimana Bang Michael? Ova Emilia, Rektor UGM, sudah 2 kali membuat video klarifikasi. Tidak ada satu biji pun kata asli di kedua video itu. Saya pernah memberikan, UGM pernah memberikan ijazah kepada seseorang bernama Joko Widodo tahun 1985. Joko Widodo telah menerima ijazah asli sesuai ketentuan. Jadi apa guys, Pak Jokowi menang lagi nggak guys nanti? Sudah pasti gue. Ayo cengar-cengir toko aja. Ya maklum ya guys ya, ini sok-sok hebat guys, sok-sok kuat ingin menjadi saksi, jadi akan mempertanyakan itu jadi guys. Kita lihat saja guys. Dan di sini yang dimana Diva tidak berani mengakui bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, berarti asli dong. Ya, dari sejak awal itu yang membawa ini kepada koridor hukum itu siapa? Kan Pak Joko Widodo. 30 April 2025, sejak awal itu saya tidak pernah yang namanya membawa ini kepada ya ini itu setahun lebih 460 hari. Ini siapa yang bikin gaduh? Yang melaporkan kan? Kalau kami biasa saja, kami sebagai intelektual publik, kami menjalankan tugas kami untuk mencoba menjawab pertanyaan yang bertalu-talu di benak masyarakat, kan begitu. Masyarakat endi, Peng? Masyarakat endi? Katanya Pak Jokowi yang membuat gaduh guys, jangan. Iyalah, ya. Sing paling waras dewek ini guys. Lalu kemudian atas apa yang kami lakukan, Pak Jokowi ini kebingungan, kami ya menuduh kami ya dengan membabi buta, seakan-akan kami menghina-hina beliau, merendahkan beliau. Jadi ini pencemaran nama baik itu atas apa, fitnah itu atas apa gitu loh. Karena objek yang kita bicarakan itu beda. Objek yang kita bicarakan itu beda gitu loh. Ya, kalau kita sebut dalam bahasa laboratorium itu preparat yang kita bicarakan itu beda. Maka ini adalah sidang yang sangat bagus untuk kita memperjelas dulu sampai hilir. Karena ini dulunya aja udah salah gitu loh. Oke, baik. Saya ke Prof Firman sekarang ya, silakan Prof. Jadi yang disampaikan juga kurang tepat. Sejak 2023, saat itu Bapak masih Presiden Republik Indonesia, sudah dilakukan beberapa upaya. Ini kan nyambung, ini kan timnya sama, ya kan? 2023 melalui PN, melalui PT UN, tidak ada yang bisa tembus, atau saya gampangnya kalah. Kemudian berlanjut, ada aduan di Baris Krim, Pak Jokowi datang. Jadi kalau diambil penggal, repot nih.
Ya, ini interupsi ya, karena Tadi saya katanya nggak boleh interupsi, sekarang diinterupsi kemana nih? Silakan, Ibu, silakan, Ya, silakan. karena Anda menyesatkan masyarakat. Tidak. Kalau Anda, ya sebentar. Kalau Anda tarik dari 2023, Anda ini ahli hukum kan, bicara atas dasar fakta. Kalau Anda tarik dari 2023, Anda mengatakan mereka, saya sama Mas Roy Suryo itu tidak menjadi bagian dari itu. Iya. Saya Loh, tidak menjadi bagian dari itu 2023. Lah, emang Prof Firmanto selaku kuasa hukum dari Pak Jokowi ngucap gue, guys. Saya nggak bilang itu, Lanjutkan. saya nggak bilang Lanjutkan, itu. lanjutkan. Saya bilang kegaduhan ini yang saya tangani sejak sekitar 2023. Dan ini berlanjut. Dengerin kata-kata saya. Ini berlanjut. Tadi saya konfirmasi apa? Bu Tifa mengatakan yang ada di media sosial foto. Berarti kan ini terus terang Bu Tifa ini pintar, saya yakin. Karena dia sedang berselancar. Terdapur. Orang-orang ini pintar semua nih. Maksudnya berselancar? Loh, jelas tadi kan, saya tidak mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu, tapi saya mengatakan foto palsu. Ya pasti palsu lah. Orang yang fisiknya adalah harus yang analog. Tapi saya mau ngasih tahu bahwa yang disampaikan Bu Tifa tadi orang tepat. Sejak 2023 sudah masuk PN, Pengadilan Negeri, sudah masuk PT UN, Barreskrim. Saya nggak tahu apakah beliau sudah masuk pada waktu tim ini melaporkan atau mengadukan Bapak ke Barreskrim. Saya nggak tahu. Silakan dijawab ya kan. Apakah masuk? Nah itu dihentikan. Kan gitu. Jadi kalau beliau ini yang sangat terhormat, kan dia calon dokter terus sudah dokter lah, yang amat terpelajari ini ingin menyampaikan kepintarannya, ya boleh-boleh saja. Iya. Tetapi jangan sampai merugikan orang lain. Dan pasti harus ada etika di dalamnya. Jadi saya mengatakan silakan saja. Dan tentu pertanyaan tadi apakah didorong ini ke media? Pasti kita dorong. Kenapa? Supaya clear, supaya jelas. Mantap sekali ya guys ya. Ini cerdas sekali ya, beda banget ya guys ya. Kuasa hukum Pak Jokowi dan juga ya para pembenci ya guys ya, memang ucapannya itu memang sangat berbeda guys. Dari kuasa hukum Pak Jokowi memang sangat berkelas ya guys ya. Jadi jangan heran kalau Kang Gopur pada dipecati ya guys. Refli Harun dipecat guys. Aduh. Tadi kan ada Ibu Tifa mengatakan yang 90,99 itu sebenarnya ijazahnya Pak Jokowi kah yang palsu atau hasil penelitian Ibu itu sudah menyebar ke seluruh penjuru? 99,9% itu bukan otoritas saya untuk menjawab, Prof, izinnya, karena bukan saya menyatakan. Jadi lebih tepat nanti Pak Roy yang bisa melihat. Enggak, jadi ijazah asli Pak Jokowi itu masih dicurigai lah, kan itu sekarang ini. Loh, begini, kita itu intelektual publik ya, intelektual publik. Itu kan punya sebuah. Ibu tadi mengatakan, saya ada catatan saya ini, Presiden saya memalsukan ijazah. Yang mana? Ada terucap. Iya, saya kata-kata. bilang Berarti begini. Presiden Pak Jokowi memalsukan ijazahnya. Prof, jangan potong. Keding jangan potong, sih kepriwe peng, tinggal jawab iya apa ora ya guys ya. Soalnya apa? Ini orang ya guys ya, mantan hakim tinggi guys ya, hakim agung ya guys ya. Jadi otomatis nanti yang namanya hakim akan mempertanyakan seperti itu kepada Tifa, kepada Roy Suryo ya guys ya. Terus juga kalau meminta yang namanya ijazah mana ya guys ya, apa legal standingnya, keperluannya untuk apa. Jadi jelas ya guys ya, dari sini saja kita sudah paham yang dimana Tifa tidak berani mengungkap ataupun bicara ijazah Pak Jokowi palsu, berarti asli dong. Tapi telat Pak, udah telat, nasi udah jadi bubur ya guys ya. Lanjutkan itu, tapi bahaya soalnya apa? Tifa yang pertama kali sidang, jangan-jangan Tifa di sitting melbu penjara ya guys. Berbagai macam bahasa behavior beliau
ya. Salah satunya adalah dosen pembimbing saya Insinyur Kasmujo, kemudian jurusan saya teknologi kayu yang itu tidak pernah ada. Itu di situ saya tersentak. Kuat untuk melakukan diri saja, tapi kalau untuk menyerang hampir tidak ada. Betul. Karena bukan ini forumnya. Forum untuk menyerang bukan pada forum ini. Betul. Pak Jokowi unstand. Iya. Dia unstand posisinya. Ini pandangan saya secara normal ya, secara Waras. saya panelis ini, jadi saya tidak boleh memihak. Tapi saya memberi pandangan. Kalau tidak dipahami dari sekarang, nanti ekspektasinya akan jauh. Betul. Karena apa? Kubu Pak Resura dan Dr. Tifa itu hanya mempertahankan dakwaan. Kecuali Pak Jokowi jadi dakwa untuk perkara ini. Kesempatan seluas-luasnya untuk membuktikan apa yang dia omongin itu betul. Tapi di kita memang tidak jelas begitu, nggak ada. Nah, pertanyaan pertama ke Pak Binsar, bisa nggak kira-kira hakim itu misalnya memerintahkan untuk meminjamkan? Ya sudahlah, kalau kamu berdasarkan riset ilmu pengetahuan, nih saya pinjemin seminggu, misalnya dengan pengawasan atau bagaimana, supaya dia bisa membuktikan dengan ilmu pengetahuan yang pertama. Dan fitnah. Jadi sesungguhnya kurang relevan kalau itu harus diminta hakim. Benar. Sebenarnya itu hak privasi pribadi, bukan hak publik ya. Itu pernah saya dengar itu di berbagai diskusi-diskusi. Itu privasi sangat pribadi. Betul. Kalau semua orang begitu, saya pun Prof Binsar, kamu profesor dari mana? Minta ijazahmu. Itu kan tidak logis. Tetapi kalau masalah audit keuangan, itu hak publik, harus diketahui oleh semua. Benar. Jadi ini karena dia dikatakan tadi negarawan, Pak Presiden, ya tunjukkan deh selesai. Itu kan mudahnya seperti itu. Tetapi apa kepentingannya? Kalau dalam perdata apa hak legal standingnya? Benar. Jadi sebenarnya saya sangat menghargai apa yang dikatakan oleh Ibu Tifa tadi, ingin meneliti ijazah seorang pejabat negara, tetapi sangat disayangkan aslinya itu terlalu cepat, katanya hanya dalam beberapa saat. Itu saya mau pertanyakan apa kepentingannya, itu loh, legal standingnya di mana. Nah kemudian tadi saya menggelitik 99,95%. Itu saya kira ijazah asli, ijazahnya Jokowi itu, Pak Jokowi itu palsu. Gak taunya maksudnya tadi yang beredar ya palsu. Tadi kan ada Ibu Tifa mengatakan yang 90,99 itu sebenarnya ijazahnya Pak Jokowi kah yang palsu, atau hasil penelitian Ibu itu sudah menyebar ke seluruh penjuru. Betul sekali itu ya guys ya. Ini yang bahaya itu ya guys ya, mengklaim bahwa ijazah seseorang itu palsu tanpa mengetahui yang aslinya. Ini sangat berbahaya ya guys ya. Inilah yang mereka, Roy Suryo dan juga Tifa, lakukan selama tahun 2025 sampai sekarang ya guys ya. Ini mereka bilang, wah ini gara-gara Pak Jokowi yang pertama melaporkan. Lah sing rentah sing nantang sama. Dari dulu keluar-keluar didiemin kayak gitu, giliran ditantang, giliran dilaporin seperti ini. Sedangkan fakta membuktikan akan berbeda ya guys ya. Karena apa? Kunci utamanya ya mau bagaimanapun dimanapun, tetap lembaga yang membuat, apalagi dari pihak UGM sudah klarifikasi gue asli, tidak percaya, teman-temannya nanti pasti akan ikut andil ya guys ya. Masih tidak percaya lagi, ya wis angel gue. Lara hati memang angel ya guys ya. Tapi dari sini saja kita paham, ternyata Tifa tidak berani mengakui bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Berarti secara tidak langsung Tifa mengakui ijazah Pak Jokowi asli. Tapi udah dalam lagi sidang ya guys ya. Aduh
Jangan-jangan ya guys ya, langsung ciduk tuh gue. Gimana menurut kalian guys tentang video ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.